Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Barusan sama-sama kita mendengarkan nasihat dari tetamu kita dari Hadramut, dari kota Terin, Habib Muhammad bin Hasan Al-Bar Al-Masyhur, yang diterjemahkan oleh Al-Habib Alwi bin Zain Al-Idrus, yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang yang menuntut ilmu atau diberikan ilmu darajat, tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, iman dan ilmu harus berbarengan, seperti dua sayap atau ketakwaan. Maka Imam Syafi'i, beliau mengatakan, man lam yaduk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan susah payahnya di dalam menuntut ilmu, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang umur. Wa man fatahu ta'limi waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Barang siapa yang waktu masa-masa mudanya dia meninggalkan ilmu, enggak mau belajar, kata Imam Syafi'i, orang ini disolatin aja sholat jenazah. 4 kali takbir berarti sholat apa itu? Sholat jenazah. Kenapa? Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Imam Syafi'i bilang, kehidupan seseorang dibilang hidup apabila dia punya ilmu dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kalau keduanya itu tidak ada, maka tidak ada manfaatnya daripada hidup di muka bumi ini. Enggak ada bedanya dia dengan yang lainnya. Makhluk Allah banyak. Enggak ada bedanya sama kambing. Kambing juga makan, kambing juga makhluk Allah. Tapi dengan ilmulah itu yang menjadi kemuliaan seseorang. Maka dibilang mal fakhru illa li ahli ilmi annahum. Tidak ada, kata Imam Ali, kebanggaan kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Sampai beliau mengatakan, wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang semua dianggap mati, yang masih hidup orang yang ada ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengambil kata-kata ini, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, mengambil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali. Siapa itu Imam Ali? Khalifah Rasulullah SAW, mantunya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi bilang,
Di dalam hadisnya, ana madinatul ilmi wa aliyun babu. Aku adalah kotanya ilmu dan gerbang untuk masuk ke kota ada gerbangnya kan? Wa aliyun babu. Gerbang untuk masuk ke kota ilmu itu adalah melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Termasuk salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang paling alim. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab, Amir Mu'minin, tatkala beliau menjadi seorang khalifah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dipanggil itu nggak ada yang lain kecuali Sayyidina Ali. Pertanyaan yang luar biasa, yang aneh-aneh ditanyakan kepada Sayyidina Ali. Karena dia banyak mengambil ilmu dari masdarnya, dari mambaknya, dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar nggak ragu dengan keilmuan, kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena yang memberikan predikat, yang memberikan gelar, yang memberikan stempel ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, yaitu Rasulullah SAW. As-sadiqul masduq, yang mana ucapannya semuanya benar. Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Syafi'i juga mengatakan, al-alimu kabirun wa in kana hadathan wal jahilu saghirun wa in kana shaykhan. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang alim itu menjadi besar di mata Allah. Besar di mata manusia. Dan orang yang bodoh walaupun tua jadi kecil. Gimana caranya supaya jadi orang alim? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, orang tidak ada lahir di muka bumi ini langsung keluar dari perut ibunya langsung jadi orang alim. Kalau harta, bapak kita misalnya orang kaya, atau ada orang bapaknya kaya raya, meninggal bapaknya dapat warisan, nggak usah jadi kaya mendadak. Akan berpindah itu harta. Tapi kalau ilmu, hatta bapaknya kiai, hatta bapaknya ulama besar, paling-paling dia dapat gelar Gus. Betul banget. Tapi suruh buka kitab mengajar, no, nggak berani. Tidak akan berani, karena harus belajar. Nggak bisa langsung diwariskan seperti itu. Nah, warisan Nabi Muhammad SAW yang paling berharga adalah al-ilm. Pernah satu kali Sayyidina Abu Hurairah di pasar lihat orang lagi sibuk dengan urusan duniawi. Maka Abu Hurairah teriak di pasar, ayuhan nas, semua orang yang di pasar, ta'alu ila masjid. Semuanya datang ke masjid. Aku akan membagi-bagikan warisan Rasulullah. Karena ini orang bisnismen semua yang ada di pasar, yang ada di pikiran mereka, di otak mereka, mau bagi-bagi warisan adalah bagi-bagi harta dari Nabi Muhammad SAW. Karena yang berbicara seorang sahabat. Maka penuh itu masjid. Setelah penuh, bangunlah Abu Hurairah dan berbicara di hadapan para sahabat atau tabi'in. Setelah berbicara, mereka tunggu kapan nih pembagian warisan Rasulullah. Sampai keluar masjid ditanya, ya Abu Hurairah, mana ini warisan yang kamu mau bagikan? Wahab, celaka kalian, sial kalian. Tadi yang saya sudah bagi-bagikan kepada kalian adalah warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innal anbiya, maka dibilang innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilm.
Para nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Bukan harta yang mereka wariskan. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang mana ilmu itu terus bersambung dari guru kepada guru lagi kepada guru sampai maha guru muallimunal uzma wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang kita dapat harus ada sanadnya. Gurunya belajar sama siapa? Jangan sembarangan. Kata Ibn Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. Perhatikan dari mana engkau mengambil itu ilmu. Ilmunya bersambung enggak sanadnya? Ya, ini guru kalian alhamdulillah belajar di Mekah sama Syekh Muhammad bin Ismail ya. Terus gurunya lagi belajar, terus nyambung silsilahnya, nasab keilmuannya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang muttasil, yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu semua rantaian-rantaian emas yang nyambungnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu harus dibayangi dengan khasyah. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan al ilmu khasyah kulluh yu'rab bidzaka ahluh. Ilmu dibarengi dengan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan orang yang alim itu innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang mengenal takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya mereka para ulama. Artinya apa? Dia dikatakan orang yang alim atau termasuk ulama kalau dia mengenal takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini santri-santri harus ya. Dasarnya ada khaufullah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma takut sama guru. Melanggar, kalau ada guru di depannya dia takut. Tapi di belakang guru dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja dia harus tahu bahwasanya dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Dan jauhkan daripada pelanggaran-pelanggaran yang zahir, yang nampak, pelanggaran pondok. Ada lagi pelanggaran yang bukan hanya pelanggaran pondok, pelanggaran antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan mencabut min barakatil ilm. Kalau ilmu yang barokah yang disebut itu ilmu nafi'. Tadi disebut ilmu itu ada dua. Ada ilmu nafi', ada ilmu ghairun nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mana apabila bertambah ilmu itu bertambah rasa takutmu kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali, yazidu raghbataka lil akhirah, menambah semangatmu untuk akhirat. Karena dunia mazra'atul akhirat, dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Maka dia kalau ilmu yang didapat, ilmu yang bermanfaat, bukan untuk mencari, ada orang mencari ilmu itu untuk mencari harta atau mencari kedudukan. Dia supaya dapat posisi, supaya dihormati, supaya dapat harta dengan ilmunya. Bahkan bisa gara-gara ilmunya dia bisa menghalalkan segala cara. Nah, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua ya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka yang kita mau ilmu yang bermanfaat.
Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak manfaat. Wa qalbin la yakhsha, hati yang enggak ada khusyuk. Wa amalin la yurfa, amalannya enggak diangkat. Buat apa beramal tapi amalannya enggak diterima? Maka ilmu adalah dasar untuk supaya amal kita diterima oleh Allah SWT. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dengan ilmu, maka amalannya ditolak. Artinya mardudah, ditolak apa? La tuqbalu, artinya tidak diterima. Kalau ditolak nggak diterima. Tapi bukan hanya dengan ilmu saja, harus dibarengi dengan ikhlas. Tapi pondasinya adalah ilmu. Kita sholat, gimana kalau sholat kita mau sah kalau nggak pakai ilmu? Ada rukun-rukun sholat, arkanus sholat. Bahkan sebelum masuk sholat ada namanya syurut sihhatus sholat. Syarat masuknya, sahnya itu sholat. Harus wudhu dulu. Kita khusyuk nih sholatnya, Allahu Akbar, khusyuk sholatnya. Tapi sholatnya nggak pakai wudhu, sah nggak? Diterima nggak? Nggak ada, karena dia bahlul, dia bodoh, jahil. Dia udah wudhu, tohara minal hadatsain, itu syurut. Kalau syurut itu qoblal amal, sebelum dia beramal. Waktu dia takbiratul ihram, ngadepnya nggak ngadep kiblat. Syarat yang kedua dia nggak tahu. Kenapa? Karena dia tanpa ilmu belajar. Dia sholatnya, ibadahnya tanpa ilmu. Hatta ente sholat sampai nangis-nangis, khusyuk, sholatnya nggak ngadep kiblat, sah nggak? Sah. Harus lagi apa? Satrul aurah, nutup aurat. Itu udah ngadep kiblat, sholatnya terbuka auratnya, walaupun nggak telanjang, kebuka, kelihatan auratnya, usernya kelihatan, atau pahanya kelihatan, nggak sah sholatnya. Atau terangkat kena angin. Nah, itu semua dijelaskan di dalam ilmu fikih. Itu yang kita syarat awalnya syariah dulu, kita tahkim syariah. Baru nanti kepada bab khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana orang yang akan beruntung dan sukses mendapatkan kemenangan yang mereka dalam salatnya khusyuk. Nah, gimana salatnya mau khusyuk? Kalau toharonya, wudunya nggak beres, wudunya nggak benar, wudunya dulu dibenerin. Karena al-wudu atau tohara miftahus salah. Kunci membuka sholat itu dari wudu. Kalau wudunya benar, maka benarlah nanti sholatnya. Kalau wudunya nggak benar, nggak rapi, berantakan, belepotan, nggak benar nanti. Ada zamannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ada kakek-kakek di masjid wudunya nggak benar. Nah, maka ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mau menegurnya. Gimana caranya menegurnya? Nggak secara langsung, dia bilang, lihat akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia bilang sama nih kakek-kakek, dia seakan-akan dia ribut adik kakek. Tolong ya Syekh, wahai bapak, tolong engkau menilai wudu di antara kami mana wudunya yang paling benar. Maka Sayyidina Hasan wudu dengan wudu yang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cara menegur. Kalau orang tua, kita anak-anak atau anak kecil, jangan menegur, oh bapak salah nih wudunya, mentang-mentang itu baru pulang dari pesantren. Yang ada dipukul, ditempeleng sama itu orang tua. Lihat nih akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bilang, tolong terangkan kepada kami mana wudu kami yang benar. Subhanallah, si bapak ini lihat wudunya betul-betul sempurna. Dia lihat lagi wudunya Sayyidina Husain sempurna. Dua-duanya kalian wudunya bagus. Siapa kalian? Baru tahu anaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Hasan wa Husain. Ya Allah, cucunya Nabi Muhammad. Saya yang berarti wudunya nggak benar. Karena wudunya mengikuti tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya,
perlu kita yang belajar di pondok pesantren, apalagi ini namanya pondok pesantren Cendana Mubarak, ya, yang penuh keberkahan. Kita minta barakah fil ilm, barakah fil arzak, di dalam rezekinya berkah, ilmunya berkah, dzurriyyah, keturunan, minta berkah, berkah, berkah terus. Itu dalam Al-Quran kalimat barakah itu, ya, atau mubarak itu 12 kali diulangi dalam Al-Quran. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Maka dalam hada kitabun mubarakun anzalna fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Banyak. Bahkan Nabi Allah Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Bawa keberkahan hidup kita. Jadi hidup kita harus berkah, minta sama Allah, berdoa. Jadi orang nuntut ilmu itu supaya dapat ilmu yang barokah, minta. Baru nanti jid wal ijtihad. Karena doa itu mukhul ibadah. Dengan doa itu otaknya, sumbernya daripada ibadah. Kita minta. Saya dulu waktu seperti kayak kalian jadi santri, belajar rajin juga, tapi doanya juga harus kuat, baca doa. Terus minta sama Allah supaya hafalannya gampang. Diulang-ulang itu hafalannya. Ya, maka Habib Masyhur, saya tutup dengan Habib Masyhur ngasih tahu sama saya dan sama teman-teman yang lain, nih dicatat. Uktub ahsan ma tasma. Dari Habib Masyhur. Tulislah yang paling bagus yang kau dengar. Kemudian wahfad ahsan ma taktub. Hafalkan apa yang paling bagus yang dari kau tulis. Baru warwi ahsan ma tahfaz. Pertama, tulislah yang paling bagus yang dari kau dengar. Yang kedua, hafalkan dari yang paling bagus kau tulis. Yang ketiga, baru sampaikan. Jangan kita menyampaikan satu dalil ayat Quran atau hadis yang masih ragu-ragu, kita hafalannya nggak kuat, nanti qala Rasulullah SAW, jangan. Jadi yang ente sampaikan yang betul-betul ente hafal dan kuat hafalannya dan benar. Ya, apalagi itu ayat Al-Quran, qala Allah Ta'ala yang kurang lebih begini, bukan hadis ini, harus benar. Nah, waktu belajarnya harus bil jid wal ijtihad. Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, maka fil bariyati jahilu. Kalau ilmu itu bisa didapati dengan cuman berangan-angan, nggak ada orang yang bodoh di muka bumi ini. Harus jid wal ijtihad. Kalian alhamdulillah mau belajar buku tinggal beli. Tulisan Bapak tulis. Kalau orang dulu, ya Allah, mau baca Quran harus nulis dulu Al-Quran. Dari kelopak korma, dari kulit, apa semuanya. Kalian alhamdulillah semuanya udah serba ada. Ya, tadi juga diingatkan, amalkan sunnah, ya, siwak. Jangan lupa nih siwak. Tunjuk tangan yang punya siwak. Ayo, berapa banyak yang punya siwak? Ayo, tunjuk. Berapa persen nih, banyakan yang punya apa yang enggak? Wah, banyak yang enggak. Besok, bukan besok, hari ini beli cepet-cepet siwak. Kalau pulpen kan, kalau hilang pulpen beli enggak? Beli. Minta siwak, minta beli. Saya tuh selalu bawa siwak di kantong, saya taruh lagi siwak di tas. Ada 4 atau 5. Kenapa? Karena ini siwak tadi sebutin nama Habib dari hadis Rasulullah SAW, mardhatun lirrabb wa maskhatatun lisyaitan. Paling diredoi, paling disukai oleh Allah, dan paling dibenci sama setan. Habib Masyhur, kita punya guru bilang itu syaitan kadang-kadang bikin kita selalu lupa itu dengan siwak. Sengaja dibikin lupa dan kadang-kadang hilang tuh siwak. Mana ya siwak? Ya, harus senjata itu ada. Ya, talib ilim ada siwak, bawa tasbih. Senjata yang ketiga, bawa minyak wangi. Harus wangi terus, harus harum biar malaikat dekat. Ya, harus rajin, mandinya rajin, rapinya rajin. Nah, itu santri. Betul-betul ya, pakai siwak, jangan lupa kita beli, sayang ya, fadilahnya begitu besar, amin ya rabbal alamin. Nah, ini cara pakai siwak nih ya.
tangan kelingking di bawah, yang 3 di atas, yang jempol di bawah. Tuh. Ya, itu caranya. Ya, cara pakai siwak seperti ini. Jempol sama kelingking berada di bawah siwak. Adapun telunjuk, jari manis, jari tengah itu udah ada di atas. Dan cara siwaknya angka 8 terbalik. Dari atas kanan ke bawah, naik lagi, ke atas lagi, ke kiri lagi. Tuh. Angka 8. Ya. Itu cara pakai siwak. Nah, kemudian kalau siwak masih baru, nah, yani urdon fil asnan wa tulan fil lisan. Melebar waktu di mana bukan ini. Ya, ini siwak, dan siwak jangan nggak diganti-ganti, paling lama sebulan. Nah, kalau nggak bisa diganti, digunting atau pakai pisau, baru lagi dibikinin yang bawahnya. Dan jangan pendek-pendek siwak. Ya, orang bilang kalau bisa sejengkal. Jangan juga terlalu kepanjangan. Kalau nggak bisa, ya paling nggak lebih dari genggaman tangan. Sedikit dari genggaman tangan. Ini bahkan waktu dalam satu peperangan sahabat mendapatkan kekalahan. Mereka pikir dari mana penyebabnya? Semua masing-masing. Apakah ada dari sunnah Nabi yang kita tinggalkan? Mereka sahabat paling harius ala sunnah Nabi SAW. Mereka betul-betul menjaga, memelihara sunnah Nabi, sehingga satu sama lain bilang, oh iya, ada yang mengingatkan, kita ketinggalan sunnah siwak. Langsung di satu orang disuruh tugas nyari itu, ya, dari akar buat siwak itu, Pak. Dibikin siwak, musuh yang begitu banyak jumlah bilangan mereka, adatnya mereka banyak, melihat semuanya bismillahirrahmanirrahim, kita pakai sunnah Nabi siwak. Mereka melihat dari jauh kejauhan bahwasanya orang-orang muslim, wah, doyan makan tulang, pada kelaparan, tulang dimakan. Padahal siwak yang mereka gini kan, mereka langsung Allah berikan di dalam hati mereka, para musuh-musuh Allah, ar-ra'ab, rasa takut. Mereka takut nanti mereka dimakan. Padahal lagi pakai siwak. Itulah kemenangan dan kejayaan diberikan oleh Allah SWT berkat mengamalkan salah satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang bilang, gimana nih, saya pakai Pepsodent, pakai pasta gigi, nggak perlu lagi pakai siwak. Nabi paling bersihnya manusia. Ya, mulutnya Nabi paling wangi, bukan kayak mulut kita. Ya, Nabi itu kalau bangun tidur paling betul-betul. Mau sholat jaga. Sampai tadi bilang, kalau aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, aku akan wajibkan pakai siwak setiap wudhu dan setiap sholat. Jadi siwak yang ini harus ada. Ditambah nanti yang lainnya pasta gigi itu terserah. Minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.